Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Padli sebagai coach, Ibu Erna sebagai coachi, dan Ibu Sarini sebagai pengamat. Ya, baik Ibu Erna. Untuk sesi 1. Sudah siap Bu Erna? Ya, siap. Ya. Kira-kira apa yang menurut Ibu Erna sudah berjalan baik dalam mengelola kelas selama ini? Baik, terima kasih Pak Padli atas waktunya untuk kita mengobrol hari ini. Ya, yang menjadi permasalahan saya di awal tahun ajaran baru ini, karena mungkin baru baru seminggu masuk sekolah mungkin ya. Cuma di sini di dalam kelas itu kok saya merasa kurang pembelajaran itu setiap harinya kok kurang menyenangkan, saya rasa Pak Padli. Mungkin seperti itu masalahnya. Ya. Kira-kira apa titik yang bisa Ibu rasakan kenapa kurang menyenangkan bagi Ibu di dalam kelas? Nah, itu yang membuat saya berpikir Pak Padli, kok kenapa siswa-siswa saya di dalam kelas itu merasa bosan, terus sering ribut. Itu yang saya rasakan di dalam kelas selama ini. Seperti itu Pak Padli. Oh gitu. Kira-kira menurut Ibu pernah nggak Ibu melakukan strategi pengelolaan kelas mungkin yang paling efektif menurut pengalaman Ibu selama ini? Pernah nggak melakukan seperti itu? Nah, itu yang sekarang sedang saya coba, Pak Padli, sedang saya tingkatkan, ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif dan ingin suasana kelas yang menyenangkan bagi siswa. Itu yang saya coba lakukan saat ini. Oh gitu. Terus kira-kira apa langkah konkret yang bisa Ibu ambil dalam mengatasi tantangan ini kira-kira? Langkah konkret yang ingin saya lakukan itu untuk anak didik saya adalah saya ingin melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, ingin mencoba ada macam-macam metode pembelajaran, misalnya seperti PBL, Discovery Learning, terus apalagi namanya kemarin itu Project Based Learning, itu ingin sekali saya terapkan di kelas saya Pak. Itu yang mau saya coba lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam hal pengelolaan kelas. Tentunya juga ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Mungkin saya lebih mencari solusi atau strategi, misalnya melakukan ice breaking yang memacu semangat mereka untuk belajar, mungkin seperti itu Pak. Ya, berarti Ibu menerapkan beberapa strategi mungkin yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apakah di situasi khusus ini, di situasi di kelas Ibu ini, merasa sulit nggak untuk melakukan strategi tersebut? Kalau saya lihat, anak-anak didik saya sih masih dalam tahap, masih dalam tingkat sewajarnya, tidak terlalu yang ini sih. Saya kira menurut saya yakin masih bisa. Bagaimana caranya Ibu untuk meningkatkan keterlibatan mungkin dan partisipasi siswa dalam kelas Ibu sesuai dengan keinginan dari kesepakatan kelas yang Ibu rencanakan? Bagaimana untuk meningkatkan keterlibatan partisipasi siswa Ibu?
saya sebagai guru sebisa mungkin memaksimalkan keterlibatan siswa dalam setiap pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak monoton, hanya ceramah-ceramah saja gitu. Jadi nanti mungkin saya akan membuat LKPD yang lebih interaktif, yang lebih siswa terlibat aktif ketimbang saya sebagai gurunya. Mungkin saya di sini di dalam kelas itu hanya sebagai fasilitator. Mungkin nanti yang lebih aktif itu saya coba akan membuat LKPD yang menarik ya, agar siswa itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Mungkin itu yang saya akan coba lakukan, Pak. Ya, betul. Nah, berbicara masalah Ibu sudah menjelaskan tentang LKPD tadi. Tentunya di dalam kelas kita itu kan beragam siswa ya, tentu berbeda-beda karakternya. Nah, pertanyaan saya di sini bagaimana cara Ibu menyesuaikan pengelolaan kelas untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa tersebut? Iya, kalau menurut saya kan sekarang lagi kita kemarin telah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sini tepat sekali yang saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Pak. Karena memang siswa di dalam kelas itu bermacam-macam karakternya, bermacam-macam kebutuhan dan minat belajarnya berbeda-beda, profil belajarnya berbeda-beda. Mungkin di situ saya akan membedakan, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, membedakan anak yang minat belajar dan profil belajarnya ini nanti akan saya bedakan LKPD-nya. Mungkin untuk anak yang lebih lancar membaca, mungkin LKPD-nya mereka sudah harus menulis langsung gitu ya, karena mereka sudah bisa membaca. Dan bagi anak yang belum membaca, mungkin saya akan LKPD-nya mungkin ada yang berbentuk seperti titik-titik dulu mungkin ya. Titik-titik, nanti mereka menyambungkan titik-titik itu menjadi sebuah huruf. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran saya, Pak. Oh iya, terima kasih. Tadi Ibu mengatakan mungkin memberikan LKPD berbeda. Tentunya yang terakhir dari yang ingin saya ketahui pertanyaan saya ini, cara kita mengevaluasinya nanti, bagaimana kira-kira Ibu cara mengevaluasi efektivitas pengelolaan kelas yang Ibu atur sendiri dalam kelas? Bagaimana caranya mengevaluasi? Iya, walaupun anak-anak kita berbeda, tugas yang kita berikan berbeda, tapi untuk evaluasinya tetap kita terapkan penilaian berdasarkan skor-skor, tentunya dengan kriteria-kriteria penilaian yang sama tentunya. Tapi kan kita harus memperhatikan kondisi masing-masing siswa tersebut. Mungkin seperti itu evaluasinya nanti. Jadi sama saja Pak Guru ya. Jadi sama saja penilaiannya nanti untuk anak-anak yang misalnya lancar membaca dan kurang lancar membaca, kita perlu membuatkan kriteria-kriteria penilaian dengan skor-skor yang sama. Mungkin begitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Erna. Mungkin kesimpulan yang dapat Ibu Erna ambil dalam meningkatkan pengelolaan kelas Ibu Erna di sini setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira menurut Ibu Erna bisa dijalankan kapan gitu? Rencana saya akan mencoba melaksanakan secepatnya, Pak. Secepatnya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas agar pembelajaran di kelas lebih efektif lagi. Itu secepatnya mungkin dalam bulan-bulan ini saya akan mencobanya. Insya Allah. Terima kasih Bu Erna atas partisipasinya, atas anunya. Dari saya, demikian dari saya sebagai coachnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.